Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Inayatus Surya dengan NIM 22411040218 dari semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ditugaskan untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Halim MPD. Pertanyaan nomor 1 yaitu pemahaman sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia memiliki urgensi yang besar bagi calon guru PAI. Ada beberapa alasan mengapa pemahaman ini penting. Yang pertama itu kemajuan teknologi. Di era digital, teknologi multimedia telah merambah banyak aspek kehidupan. Calon guru PAI perlu memahami dan memanfaatkan media untuk mencapai pesan pendidikan agama dengan cara yang menarik dan efektif. Terus yang kedua ada kemudahan akses informasi. Multimedia memungkinkan calon guru PAI untuk mengakses beragam sumber informasi, sumber belajar, dan konten agama dengan mudah. Hal ini membantu dalam penyusunan materi ajar yang aktual dan beragam. Yang keempat ada beragam metode pembelajaran. Multimedia memungkinkan penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti video, audio, animasi, dan interaktif. Ini membantu calon guru pendidikan agama Islam untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan relevan. Terus ada pengajaran yang efektif. Pemahaman multimedia memungkinkan calon guru PAI untuk mengajar dengan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini meningkatkan efektivitas pengajaran agama Islam dan daya tarik pembelajaran secara keseluruhan. Pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia penting bagi calon guru pendidikan agama Islam agar mereka dapat mengajar dengan efektif, menjaga minat siswa, dan menyampaikan pesan agama dengan cara yang relevan dan menarik dalam era digital ini. Terus pertanyaan yang kedua yaitu tentang urgensi. Contohnya itu urgensi psikologi pendidikan. Terdapat beberapa teori yang sangat erat kaitannya dengan urgensi penggunaan multimedia dalam pembelajarannya. Contohnya ada beberapa dasar teori-teori. Yang pertama yaitu teori pembelajaran konstruktivis. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses konstruktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Multimedia memberikan berbagai sumber informasi dan interaksi yang memungkinkan siswa untuk membangun mengetahui mereka melalui eksplorasi aktif. Yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif seperti pemopresan informasi, menyoroti peran memori, perhatian, dan pemahaman dalam pembelajaran. Multimedia dapat membantu dengan menggabungkan berbagai jenis informasi visual dan auditif, meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Terus ada teori pembelajaran kolaboratif. Teori ini menekankan kolaboratif antara siswa dalam pembelajaran multimedia, bisa mendukung pembelajaran kolaboratif melalui alat-alat komunikasi online, forum, atau proyek bersama yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam jaringan. Yang terakhir ada teori pembelajaran visual, yaitu teori yang menunjukkan bahwa banyak orang belajar dengan lebih efektif melalui media visual seperti gambar, diagram, dan video. Multimedia memanfaatkan elemen visual ini membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Inayatus Surya dengan NIM 22411040218. Saya semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ditugaskan untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Halim MPD. Oke, langsung saja.
Soal yang pertama, pemahaman sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia memiliki urgensi yang besar bagi calon guru PAI. Beberapa alasan mengapa pemahaman ini penting. Yang pertama, ada kemajuan teknologi. Di era digital, teknologi multimedia telah meraba banyak aspek kehidupan. Contoh, guru PAI perlu memahami dan memanfaatkan media multimedia untuk mencapai pesan pendidikan agama dengan cara yang menarik dan efektif. Yang kedua, ada kemudahan akses informasi. Multimedia memungkinkan calon guru PAI untuk mengakses beragam sumber informasi, sumber belajar, dan konten agama dengan mudah. Hal ini membantu dalam penyusunan materi ajar yang aktual dan beragam. Yang ketiga, ada beragam metode pembelajaran. Multimedia memungkinkan penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti video, audio, animasi, dan interaktif. Ini membuat calon guru PAI untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan relevan. Terus ada pengajaran yang efektif. Pemahaman multimedia memungkinkan cara guru PAI untuk mengajar dengan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini meningkatkan efektif pengajaran agama Islam dan daya tarik pembelajaran. Secara keseluruhan, pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia penting bagi calon guru PAI agar mereka dapat mengajar dengan efektif, menjaga minat siswa, dan menyampaikan pesan agama dengan cara yang relevan dan menarik dalam era digital ini. Terus pertanyaan yang kedua, yaitu tentang urgensi. Contoh urgensi psikologi pendidikan. Terdapat beberapa teori yang sangat erat kaitannya dengan urgensi penggunaan multimedia dengan pembelajaran. Contohnya ada beberapa dasar teori-teori. Yang pertama yaitu teori pembelajaran konstruktivis. Teori konstruktivis ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses konstruktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Multimedia memberikan berbagai sumber informasi dan interaktif yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi aktif. Terus yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif seperti teori pemrosesan informasi, peran memori, perhatian, dan pemahaman dalam pembelajaran. Multimedia dapat membantu dan menggabungkan beberapa jenis informasi visual dan auditif, meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Terus ada teori pembelajaran kolaboratif. Teori ini menekankan kolaborasi antara siswa dalam pembelajaran. Multimedia bisa mendukung pembelajaran kolaboratif melalui alat-alat komunikasi online, forum, atau proyek bersama yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam jaringan. Terus yang terakhir ada teori pembelajaran visual, yaitu teori yang menunjukkan bahwa banyak orang belajar dengan lebih efektif melalui media visual seperti gambar, diagram, dan video. Multimedia memanfaatkan elemen visual ini untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik, yang lebih mendalam, dan retensi informasi yang lebih baik. Terus pertanyaan yang kedua, ada aplikasi Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI pendidikan agama Islam. Meliputi yang pertama Muslim Pro, menggunakan informasi waktu, sholat, dan kiblat. Ada Al-Quran dan Nafsir. Fitur audio memuti dalam pengajaran bacaan Al-Quran. Kelemahannya ada iklan dan beberapa fitur permainan memerlukan pembelian. Terus yang kedua ada aplikasi MyQueen. Keunggulannya fokus pada pembelajaran Al-Quran, memiliki berbagai terjemah, tafsir, dan fitur untuk membantu penghafalan. Kelemahannya beberapa fitur mungkin memerlukan pembelian dalam aplikasi.
Yang ketiga ada Islam Guide. Aplikasi ini mencakup dasar-dasar Islam dan nilai-nilai Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, dan haji. Keunggulan aplikasi ini berisi gambar-gambar berwarna cerah dan menyenangkan sehingga merupakan cara yang bagus untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak Anda. Sangat penting bagi kita untuk mengajari anak-anak keindahan agama ini. Terus kelemahannya yaitu beberapa fitur mungkin memerlukan pembelian dalam aplikasi. Terus yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan aplikasi Muslim Pro. Adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Cara menggunakannya termasuk dalam cara menggunakannya itu yang satu, jadwal sholat. Muslim Pro memberikan jadwal sholat yang akurat sehingga siswa dapat mengatur waktu mereka dengan lebih baik. Ini dapat digunakan untuk memahami pentingnya waktu sholat dalam Islam. Terus yang kedua ada arah kiblat. Terus ada doa-doa harian. Mungkin penting untuk menggunakan aplikasi dengan bijak dan memastikan bahwa penggunaan aplikasi ini mendukung tujuan pembelajaran PAI yang sebenarnya, yaitu untuk memahami dan mempraktikkan ajaran-ajaran Islam dengan benar. Cukup sekian dari saya. Maaf jika perkataannya kurang bagus atau gimana, maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.